Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Nida. Di sini, apa kabar kalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ketika kalian keluar rumah pakai masker. Kembali lagi ke rumah, cuci tangan kalian ya. Tetap jaga kesehatan, keamanan, dan jaga kebersihan. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita sekarang masuk ke materi. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya, kita akan belajar mengenai tekanan. Nah, di sini kalian akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tekanan. Tekanan itu ada tekanan apa saja. Kita simak pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Tekanan itu terbagi menjadi 3, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Tekanan zat padat. Jadi ini adalah rumus dari tekanan zat padat, yaitu P sama dengan F per A. Di mana P itu adalah tekanan, satuannya Pascal, dan F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu luas bidang, satuannya adalah meter persegi. Jadi ini adalah contoh soal dari tekanan zat padat. Bisa kalian lihat ya, bahwa di sini ada sebuah balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, yang perlu kalian cari yang pertama, kalian cari F-nya dulu atau gayanya. Rumus gaya itu F sama dengan M kali G, di mana si masanya itu 120 kg dikali G, percepatan gravitasinya 10, jadi 1200 Newton. Kemudian mencari A alias luas penampangnya. Luas penampang dari balok itu adalah panjang kali lebar. Di situ panjangnya berapa? 20 dan lebarnya 40. Jadi 20 cm dikali 40 cm dikonversi ke dalam meter menjadi 0,08 meter persegi. Kemudian masuk ke rumus tekanannya, yaitu P sama dengan F per A. Kita tahu F-nya itu 1200 dan A-nya itu 0,08. Jadi 1200 dibagi 0,08 menjadi 15.000 Newton per meter persegi. Selanjutnya ke tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh beratnya zat cair. Ini adalah rumus dari tekanan hidrostatik, yaitu P atau tekanan satuannya Pascal sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menebak. Sebuah aqua besar dikasih lubang 3A, B, dan C. Nah, kenapa tekanan yang paling besar itu berada di paling bawah? Ya, benar jawaban kalian. Karena semakin dalam air, maka semakin kuat semburannya. Maka tekanannya pun semakin besar. Ini adalah contoh soal dari tekanan hidrostatik. Perhatikan baik-baik ya. Nah, soalnya itu sebuah kolam yang memiliki kedalaman 2 meter. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan hidrostatiknya atau hidrostatiknya berapa? Nah, kalian bisa lihat ya, diketahui H-nya berapa? Good, 2 meter. Rho-nya atau massa jenisnya berapa? Ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang terakhir, percepatan gravitasinya berapa? Nah, itu ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya ini apa? Rho. Atau, yang ditanyainnya bukan Rho, tapi P atau tekanan hidrostatiknya. Kita tahu bahwa rumus tekanan hidrostatik itu adalah
P sama dengan rho dikali G dikali H. Dimasukkan rho-nya itu 1000, G-nya itu 10 dan H-nya itu 2. Jadi 20.000 Pascal atau 20 kilopascal. Selanjutnya kita ke bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu P1 sama dengan P2, di mana kalian udah tahu kan rumus dari tekanan hidrostatik, bahwa P itu sama dengan rho dikali G dikali H. Berarti kalau P1 sama dengan P2, berarti rho 1 dikali G1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G2 dan dikali H2. Kita lanjut ke contoh soal dari bejana berhubungan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas hukum Pascal. Hukum Pascal itu prinsip kerjanya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, salah satunya ada dongkrak hidrolik. Yang kedua ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Dan yang ketiga ada rem hidrolik. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah sudah ada yang tahu apa itu hukum Archimedes? Nah, iya yang itu, yang ada melayang, mengapung, dan tenggelam. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan benda itu bisa melayang, bisa terapung, dan bisa tenggelam? Nanti simak video selanjutnya ya. Yang kedua, ada yang udah tahu apa itu hukum Boyle? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Jadi, hukum Archimedes itu adalah hukum yang menyatakan setiap benda yang tercelup, baik itu semuanya ataupun sebagian di dalam air, maka benda tersebut akan menerima gaya apung atau gaya ke atas. Nah, besarnya gaya apung adalah sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Seperti gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh dari hukum Archimedes. Yang pertama ada terapung. Benda dikatakan terapung ketika gaya apungnya lebih besar dibanding dengan berat benda. Tapi berbeda dengan massa jenisnya. Massa jenis air atau massa jenis fluidanya lebih besar dibanding massa jenis benda. Yang kedua ada melayang. Kalau di melayang ini, berat benda sama dengan gaya apung. Begitu pula massa jenisnya. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kemudian yang ketiga ada tenggelam. Nah, yang dimaksud tenggelam ini adalah berat bendanya lebih besar dibanding gaya apung dan massa jenis bendanya juga lebih besar dibanding massa jenis fluida atau massa jenis air. Jadi fluida ini air ya. Jadi, ini adalah konsekuensi gaya Archimedes atau yang kita kenal dengan hukum Archimedes. Ada terapung, melayang, dan tenggelam. Selain dilihat posisi benda yang berada di fluida, terapung, melayang, tenggelam juga dibedakan berdasarkan gaya apung dan berat benda. Selain itu, dibedakan juga berdasarkan massa jenis benda dan massa jenis fluidanya. Jadi, hukum Boyle ini menjelaskan mengenai tekanan. Contohnya gini, ketika kalian bermain basket di sekolah, bola basket yang akan kamu gunakan kempes. Apa yang kamu lakukan? Iya betul, tentu kamu akan memompa bola basket tersebut agar dapat digunakan kembali. Bagaimana udara dari pompa dapat masuk ke dalam bola basket? Adakah hubungan antara tekanan dengan volume di dalam tabung pompa? Nah,
Peristiwa seperti itu akan dijelaskan dengan hukum Boyle. Secara matematis, hukum Boyle dirumuskan sebagai berikut. Tekanan P dan volume selalu mendekati konstan, jadi PV sama dengan C. Jika P1 dan V1 adalah tekanan awal dan volume awal, maka P2 dan V2 adalah tekanan dan volume akhir. Jadi, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Berikut ini adalah keterangan dari P, V, C, atau P1, V1, P2, dan V2, beserta satuannya. P itu tekanan, satuannya Pascal, V itu volume, satuannya meter kubik. Organ pada sistem peredaran darah yang pertama ada jantung, yang dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian ada plasma darah yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut zat sisa metabolisme, dan membantu proses pembekuan darah. Berikut ini adalah gambar yang membantu sistem peredaran darah pada manusia. Ada plasma darah yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian ada sel darah putih dan trombosit, dan ada sel darah merah. Nah, darah sendiri terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah yang disebut trombosit. Ini adalah penampakan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai komponen darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua sehingga sering disebut sistem peredaran darah ganda. Mekanisme peredaran darah pada manusia ada dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil dan yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil, mulai dari bilik kanan jantung, masuk ke arteri, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena, dan terakhir di serambi kiri jantung. Untuk peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri jantung, masuk ke dalam arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan terakhir di serambi kanan jantung. Tekanan darah adalah akibat dari gerakan jantung saat memompa darah. Alat untuk mengukur tekanan darah pada manusia disebut tensimeter. Nah, manusia yang sehat atau tekanan darah yang normal itu adalah 120/80 mmHg. Apabila tekanan darahnya tinggi disebut sistol, sedangkan tekanan darah atau angka yang menunjukkan tekanan darah yang rendah disebut diastol. Berikut ini adalah kelainan pada peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Yang kedua ada hemofilia, penyakit darah sukar membeku. Yang ketiga leukemia, kanker darah. Yang keempat hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan yang kelima hipotensi, tekanan darah rendah. Oke, sekarang kita ke tahap evaluasi ya. Berarti kalau udah tahap evaluasi, berarti pembelajaran kita akan segera berakhir. Untuk materi sistem peredaran darah pada manusia, coba kalian jelaskan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah. Air tersebut masuk ke akar melalui epidermis akar. Air yang telah masuk ke dalam sel-sel tumbuhan akan mencapai daun-daun melalui pembuluh kapiler atau silem. Sahabat tahu tidak apa itu transportasi pada tumbuhan? Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan berpembuluh, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari silem dan floem.
Xilem bertugas membawa mineral dan air, sedangkan floem membawa sari-sari makanan hasil fotosintesis. Oke, paham ya? Jadi, fungsi dari xilem itu adalah mengangkut air garam mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian, floem berfungsi untuk mengangkut air atau H2O dan juga makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan ini adalah perbedaan xilem dan floem. Dapat kalian perhatikan. Percobaan transportasi tumbuhan yang Ibu ambil dari Eduplasa. Bahan yang dibutuhkan adalah air, tumbuhan, pewarna makanan. Menuangkan pewarna makanan ke dalam botol yang berisi air. Kemudian dikocok hingga rata. Untuk tumbuhannya, kalian bisa menyiapkan beberapa tumbuhan, misalkan di sini bunga sedap malam. Dan memasukkannya ke dalam botol yang berisi air dan pewarna makanan tadi. Kemudian kita diamkan beberapa saat. Setelah diamkan, kalian perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan bunga sedap malam tadi. Inilah yang dimaksud transportasi cairan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Baik, kita masuk ke materi. Sistem pernapasan pada manusia. Kalian tahu gak apa aja sih yang termasuk organ pernapasan? Oke, simak ya. Ini adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini, kemudian perhatikan apa aja yang ada pada organ pernapasan manusia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Perhatikan dengan seksama ya. Pertama, ada hidung yang berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, juga menyaring udara yang masuk. Yang kedua ada tenggorokan yang disebut faring yang merupakan jalur terusan menghirup udara. Kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring yang dikenal sebagai kotak suara yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung ke trakea. Kemudian ada trakea yang berfungsi menyaring benda-benda asing dan bakteri yang masuk bersama dengan udara. Kemudian ada bronkus yang menyalurkan udara menuju paru-paru. Kemudian ada bronkiolus yang berfungsi menghubungkan bronkus dan alveolus. Dan yang terakhir, di sini ada alveolus, yaitu tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, fase dalam pernapasan itu ada dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu ketika udara masuk ke dalam paru-paru kita. Dan ekspirasi itu adalah ketika udara keluar dari paru-paru kita. Nah, ketika inspirasi, udara masuk, paru-paru akan mengembang dan diafragma naik. Tapi ketika udara keluar, paru-paru mengempis dan diafragma turun. Coba kalian perhatikan, ketika kalian bernapas, apa yang akan kalian rasakan? Dan ketika kalian mengeluarkan udara, apa yang terjadi dengan paru-paru kalian? Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perhatikan gambar, di sini ada pernapasan dada, dan juga ada fase inspirasi dan ekspirasi. Kemudian ada pernapasan perut, di mana pernapasan perut juga mengalami fase inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya ada volume paru-paru beserta kapasitasnya. Nah, ini adalah kapasitas paru-paru berdasarkan diagramnya. Nah, ada kapasitas vital yang berjumlah 5.000 mm dan kapasitas total
paru-paru yang berjumlah 6.000 mm. Nah, kapasitas vital berjumlah 5.000 itu adalah penjumlahan dari komplementer, tidal, dan suplementer. Kalau kapasitas total paru-paru berjumlah 6.000 itu adalah penjumlahan dari komplementer, ditambah tidal, ditambah suplementer, dan ditambah residu. Jadi perbedaannya kalau kapasitas vital itu tanpa residu, kalau kapasitas total paru-paru itu dijumlahkan dengan residu. Gangguan pada pernapasan manusia. Yang pertama ada pneumonia. Nah, ini perbandingan alveolus yang normal sama yang tidak normal. Pneumonia ini adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang kedua ada tuberkulosis yang diakibatkan oleh TBC. Kemudian ada difteri, yaitu penyumbatan rongga faring akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Difteri ini persebarannya sampai kematian dan perlu kalian untuk waspadai. Nah, kalau yang ini pasti kalian pernah dengar atau mengalaminya sendiri, yaitu asma. Asma itu gangguan pada sistem pernapasan akibat dari penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi atau psikis atau penyebab-penyebab asma lainnya. Ikuti anjuran untuk mencegah asma yang sering kambuh agar kalian bisa mencegah terjadinya asma. Pembahasan hari ini mengenai sistem ekresi pada manusia. Sistem ekresi pada manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ginjal. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga adalah kulit. Dan yang keempat adalah paru-paru. Keempat organ-organ ini merupakan organ ekresi pada manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama mengenai ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah hingga berbentuk menjadi urin. Nah, urin inilah yang dikeluarkan oleh ginjal. Tapi sebelumnya, dari darah menjadi urin itu melalui 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama, filtrasi atau penyaringan terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus sehingga dihasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi. Tahap ketiga yaitu augmentasi atau penambahan kembali zat sisa terjadi di tubulus contortus distal sehingga dihasilkan urin sesungguhnya. Nah, ketiga proses ini yang menyaring darah hingga menjadi urin. Begitu, apakah kalian sudah jelas? Yang kedua adalah kulit. Kulit pada manusia berfungsi untuk melindungi bagian dalam. Tapi selain itu, kulit juga dapat mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekresi. Yang dikeluarkan kulit ini berupa keringat. Keringat yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jadi, kalian apabila berkeringat itu adalah mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Oke? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hati. Hati juga termasuk ke dalam sistem ekresi pada manusia. Mengapa demikian? Karena hati itu dapat mengeluarkan bilirubin atau cairan empedu, ya. Terus yang terakhir ada paru-paru. Pasti kalian semua tahu kan apa itu paru-paru? Apa coba? Nah, itu jadi paru-paru itu adalah organ pada manusia yang berfungsi untuk
proses respirasi atau pernapasan. Jadi ketika kalian bernapas, kalian menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itulah karbon dioksida yang dikeluarkan oleh paru-paru. Maka dari itu, paru-paru juga termasuk ke dalam sistem ekskresi pada manusia. Alhamdulillah, materi mengenai sistem ekskresi pada manusia telah selesai. Coba kita ke tahap evaluasi. Kalian bisa langsung jawab ya, apa yang akan Ibu pertanyakan. Siap? Oke, 1, 2, 3. Paru-paru mengeluarkan ekskresi berupa? Iya, betul. Paru-paru karbon dioksida. Yang kedua, hati. Apa yang dikeluarkan oleh hati? Oke, yang ketiga adalah kulit. Kulit mengeluarkan apa? Keringat. Oke. Sekarang yang terakhir nih. Ginjal. Ada berapa tahapan proses dari penyaringan darah hingga menjadi urin? Ada berapa? Oke, 3. Sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, ada filtrasi. Yang kedua, ada reabsorpsi. Yang ketiga, ada augmentasi. Yang dikeluarkan oleh ginjal adalah urin. Alhamdulillah, kalian akhirnya sudah memahami materi hari ini. Coba perhatikan arah bandul dan gerak pegas ini. Menurut kalian apa yang terjadi? Nah, itulah yang dimaksud dengan getaran atau gerak bolak-balik secara periodik. Seperti yang kalian baca, gerak bolak-balik tersebut melalui titik keseimbangan. Nah, di sini pengertian apa sih titik keseimbangan itu? Nah, kemudian dalam melakukan getaran, suatu bandul itu akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam. Contohnya di sini A ke B atau B ke C itu merupakan amplitudo. Nah, simpangan terbesar suatu getaran dinamakan amplitudo. Nah, dalam satu getaran, bandul memerlukan waktu getar yang disebut periode getar. Jadi yang dimaksud dengan satu kali getaran itu gerak bandul dari A, B, C kembali lagi ke B, kembali lagi ke A. Ini adalah perbedaan periode dan frekuensi. Kalau periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Jadi waktunya tuh berapa yang dibutuhin untuk satu kali getaran. Kalau frekuensi itu jumlah getarannya. Jumlah getaran yang dihasilkan setiap satuan waktu. Jadi jumlah getarannya tuh yang dihasilin berapa sih dari setiap waktu itu? Gitu. Dipahamnya, Ibu akan memberikan contoh soal perbedaan frekuensi dan periode. Nah, ini yang ditanyakan, berapa sih banyaknya getaran yang dapat dilakukan oleh garpu tala selama 1 menit? Jadi berapa banyak nih getaran yang akan bergetarnya selama 1 menit itu? Jadi yang kita ketahui bahwa F-nya itu 100 Hz. T-nya itu atau waktunya itu 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian kita masukin ke dalam rumus bahwa F itu sama dengan 100 Hz ya. Rumusnya itu F sama dengan N per T. Karena yang ditanyakannya N, jadi N sama dengan T dikali F. T-nya itu 60 detik dan F-nya itu 100 Hz. 60 kali 100 sama dengan 6000. Sehingga dalam 1 menit itu garpu tala dapat melakukan getaran sebanyak 6000 kali. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai mengenai getaran. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang. Kita ke tahap evaluasi dulu mengenai getaran ya. Jadi kalau kalian belum ngerti mengenai getaran, kita tidak bisa lanjut ke tahap pembelajaran mengenai gelombang. Nah, silakan simak soal ini.
Bagaimana? Kalian bisa menjawabnya? Ih, pinter banget. Kalau kalian udah bisa ngejawab, berarti kalian udah paham materi hari ini. Jadi yang dimaksud dengan gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berdasarkan medium perantaranya dan gelombang berdasarkan arah rambatnya. Bisa kalian lihat di sana ada berdasarkan medium itu terbagi menjadi gelombang mekanik dan elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah rambatnya ada transversal dan longitudinal. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan gelombang berdasarkan adanya medium rambat, yaitu ada gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk perambatan gelombangnya. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Berikut ini adalah contoh dari gelombang mekanik dan elektromagnetik. Bisa kalian perhatikan baik-baik ya. Kemudian ada jenis gelombang berdasarkan arah gerak dan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang transversal, di mana arah geraknya itu tegak lurus terhadap arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal, arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarannya. Berikut ini perbedaan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Bisa kalian lihat di situ ada bukit dan ada lembah di gelombang transversal. Kemudian di gelombang longitudinal bisa kalian lihat ada yang dimaksud dengan rapatan dan regangan. Jadi, dalam satu gelombang atau satu lambda, untuk gelombang transversal yaitu satu puncak dan satu lembah. Sedangkan satu lambda atau satu gelombang untuk gelombang longitudinal itu adalah satu rapatan dan satu regangan. Berikut ini adalah rumus dari cepat rambat gelombang. Nah, itulah tadi materi mengenai gelombang. Apakah cukup mudah untuk dimengerti? Alhamdulillah. Kalau seperti itu, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana? Bisa untuk menjawabnya? Oke, kalian setelah menjawab, kita samakan ya dengan jawaban yang akan Ibu paparkan di sini. Jadi kita akan bahas bersama-sama. Jadi, intinya pengertian bunyi itu adalah gelombang mekanis yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik itu padat, cair, dan gas. Adapun syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya benda yang bergetar. Jadi adanya sumber bunyi itu dari mana? Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Jadi maksudnya itu ada medium yang merambat bunyi. Yang ketiga itu ada indera pendengar. Jadi maksudnya itu ada penerima atau sebagai pendengar yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Ini adalah rumus cepat rambat bunyi atau V, di mana cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh S oleh bunyi tiap satuan waktu T kecil. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Berikut ini hubungan antara cepat rambat bunyi V dengan frekuensi F dan periode T besar adalah sebagai berikut. V sama dengan lambda per T besar atau lambda per periode, atau V sama dengan lambda dikali F atau lambda dikali frekuensi. Berikut adalah jenis bunyi berdasarkan batas pendengaran manusia. Yang pertama ada audiosonik yang dapat
didengar oleh manusia normal. Frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang kedua, ada infrasonik atau frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik atau frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz. Dan juga di situ ada contoh hewan-hewan yang bisa mendengar infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang resonansi. Jadi intinya resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada jenis bunyi pantul. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang kedua ada gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar dianggap bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara yang terdengar lebih nyaring. Ini adalah ilustrasinya. Contoh gaung ya, bunyi asli, saya lapar. Nah, bunyi pantulannya itu di detik ketiga, saya lapar. Nah, terus perbedaannya dengan gema. Bunyi aslinya, saya lapar. Nah, bunyi pantulannya itu di gema itu ada di detik kelima, saya lapar. Nah, begitu. Nah, pengertian efek Doppler. Jadi, efek Doppler ini merupakan kondisi perubahan frekuensi dari sumber bunyi pada pendengar yang diakibatkan dari gerakan sumber bunyi sendiri, si pendengar maupun keduanya. Pernahkah kalian merasakan kalau suara sirine ambulan yang bergerak ke arah kita semakin lama semakin kencang? Ya, itulah salah satu efek Doppler yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Christian Doppler lah yang menemukan efek Doppler ini pada tahun 1842, asal Austria. Inilah persamaan efek Doppler. Jadi, ada VP atau kecepatan pendengar. Bisa positif apabila pendengar mendekati sumber. Bisa negatif apabila pendengar menjauhi sumber. Dan VS, kecepatan sumber, bisa positif apabila sumber menjauhi pendengar dan negatif apabila sumber mendekati pendengar. Kita perhatikan gambar yang Ibu berikan. Ada pendengar ya. Ketika pendengar mendekati sumber suara ambulan, nilainya positif yang berwarna merah. Pendengar menjauhi ambulan maka akan negatif. Kemudian VS, kecepatan sumber, akan bernilai positif apabila ambulan menjauhi pendengar dan akan bernilai negatif apabila sumber suara mendekati pendengar. Nah, itulah materi mengenai efek Doppler. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Sudah? Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke tahap evaluasi. Oke, kita ke tahap evaluasi. Biar kalian lebih paham untuk menerapkan rumus dari efek Doppler. Perhatikan soal berikut ini, ya. Jadi yang diketahuinya Fs atau frekuensinya 600 Hz. Vs 40 mprs. Karena sumber bunyi mendekati pendengar, maka nilainya negatif. Terus Vp-nya 60 mprs. Karena pendengar mendekati sumber bunyi, maka nilainya positif. Yang ditanyakannya Fp, frekuensi pendengar, dan jawabannya adalah 800 Hz. Sifat-sifat cahaya.
Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dikatakan merambat lurus apabila suatu cahaya melewati benda bening atau celah tertentu tanpa ada batasan yang berwarna atau padat, maka cahaya dapat merambat lurus. Seperti di gambar sebuah senter yang dinyalakan dan matahari, cahaya matahari yang masuk ke dalam celah jendela atau lubang-lubang di rumah. Yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi, kalian bisa lihat ini ada kolam renang dan juga ada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, peristiwa dua ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Seperti yang kalian lihat, bahwa kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal dan pensil yang biasa terlihat seolah-olah dipatahkan atau patah. Nah, selanjutnya yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Seperti gambar yang Ibu berikan, cahaya dapat menembus sebuah gelas, tetapi cahaya tidak bisa menembus sebuah batu. Nah, sama halnya ketika jendela rumah kalian itu kan berwarna bening, sehingga matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Itulah yang dimaksud cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian selanjutnya, yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Bisa kalian lihat gambar berikut ini. Cahaya dari lampu senter diarahkan ke cermin, maka cermin itu memantulkan cahaya tersebut. Maka dari itu, cahaya dapat dipantulkan, di mana ada garis normal, ada sinar datang, dan ada sinar pantul. Selanjutnya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, maksud diuraikan itu, jadi sebenarnya cahaya yang datang itu adalah sinar berwarna putih. Kemudian melalui prisma, dan dari prisma itu cahaya itu dapat diuraikan menjadi warna Meijiko Hibiniu atau yang kalian kenal sebagai warna pelangi. Nah, pelangi itu kenapa bisa berwarna-warni? Karena berasal dari cahaya matahari yang identik dengan sinar warna putih. Kemudian diuraikan melalui titik-titik hujan. Nah, biasanya ketika panas, terus tiba-tiba hujan, nah biasanya itu setelah hujan, suka muncul pelangi. Itu akibat cahaya yang diuraikan dari cahaya matahari melalui titik-titik hujan. Selanjutnya, mengenai cermin cekung dan cembung. Kalian bisa perhatikan di depan cermin. Ada sumbu utama ya. Jadi sumbu utama itu adalah garis tengahnya. Kemudian ada jarak benda, yaitu jarak cermin ke benda atau dari jarak cermin ke lilin yang dilambangkan dengan huruf S. Kemudian di belakang cermin ada titik fokus dan titik M atau titik pusat kelengkungan. Juga ada O. Nah, jarak O ke F itu adalah jarak fokus yang dilambangkan dengan F kecil. Kemudian, jarak O ke M itu adalah jari-jari kelengkungan cermin yang dilambangkan oleh R. Jadi catatan, semua yang berada di depan cermin bernilai positif dan semua yang berada di belakang cermin bernilai negatif, termasuk nilai F dan nilai R. Oke, kita mulai. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, kemudian selanjutnya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan atau di situ dinamakan ball center, maka akan dipantulkan di titik itu juga. Itu adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Kita lihat bayangan yang terbentuk dari cermin cembung ya. Nah, kita lihat titik tengahnya.
maka di situ adalah letak bayangannya. Sekarang kita perhatikan ketika benda menjauhi cermin dan ketika benda mendekati cermin. Kalian lihat virtual image-nya atau bayangannya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ternyata setelah kita perhatikan dengan seksama, mau benda mendekati cermin atau menjauhi cermin, sifat bayangannya itu selalu diperkecil dan tegak. Dan juga berada di belakang cermin cembung. Sehingga bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah tegak, maya, dan diperkecil. Untuk selanjutnya, rumus cermin 2/R sama dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dan M itu adalah perbesaran cermin, yaitu S aksen per S atau H aksen per H. Sekarang kita berlanjut ke cermin cekung. Di sana ada sebuah benda ya, masih digambarkan dengan lilin. Sifat pembentukan bayang pada cermin cekung bisa menggunakan 2 sinar istimewa saja dari 3 ya. Tapi untuk kita pelajari, maka di sini akan diilustrasikan 3 sinar istimewa cermin cekung. Siap? Oke. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, paham? Itu sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Perhatikan baik-baik. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu sinar istimewa yang kedua. Yang ketiga, sinar datang melalui ball center atau M atau pusat kelengkungan akan dipantulkan di titik itu juga. Mengerti? Nah, kita lihat bagaimana bayangan yang terbentuknya. Di sini kita menggunakan screen atau layar. Nah, jadi bayangan yang terbentuknya itu, lihat ya. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan berada di titik itu juga. Nah, bayangan yang terbentuknya menggunakan layar itu, nah, lihat baik-baik. Ini yang terbentuknya akan terbalik. Ya, akan terbalik. Nah, jadi si bayangannya itu kelihatan sama kalian si lilinnya? Jadi akan terbalik dan diperkecil. Juga nyata. Kenapa nyata? Karena si bayangannya itu berada di depan cermin cekung. Jadi sifat bayangannya bagaimana? Nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya. Nah, beda halnya ketika si benda berada di dekat cermin cekung. Maka bayangan yang terbentuknya pun akan berbeda. Ini contohnya. Sebuah benda yang diletakkan dekat dengan cermin cekung. Perhatikan baik-baik ya, sinar datangnya. Dan pemantulannya. Kita masih menggunakan 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya ini sinar yang kedua dan sinar yang ketiga. Masih ingat gimana? Nah, iya. Akan dipantulkan di titik itu juga. Kita lihat bayangan yang terbentuknya. Ini bayangan yang terbentuknya. Kita panjangkan si garis-garisnya. Nah, ketika dipanjangkan,
maka akan bertemu titik-titiknya di belakang cermin cekung. Jadi, ketika di belakang cermin cekung, maka bayangan yang terbentuknya adalah bagaimana? Iya, tegak, maya, dan diperbesar. Jadi, untuk cermin cekung itu tergantung letak benda yang pertama diletakkan. Lensa cembung disebut juga sebagai lensa konvergen, yang artinya mengumpulkan sumber-sumber cahaya menjadi satu titik fokus, sehingga disebut memfokuskan. Terdapat 3 macam lensa cembung berdasarkan geometri. Bisa kalian perhatikan satu-satu. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 sinar istimewa lensa cembung. Perhatikan. Sinar istimewa yang pertama. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus di belakang lensa. Sinar istimewa yang kedua. Sinar datang yang menuju titik fokus maya F2 di depan lensa akan dibiaskan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Dan inilah adalah bayangan yang terbentuk dari lensa cembung. Ada AB atau H itu sebagai benda utama, dan A aksen, B aksen, dan H aksen itu adalah bayangannya. Lensa cekung disebut juga sebagai lensa konkav karena sebagai lensa negatif. Lensa cekung juga disebut sebagai divergen atau menyebarkan cahaya. Terdapat 3 sinar istimewa pada lensa cekung, yaitu sebagai berikut. Sinar istimewa yang pertama pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F1 di depan lensa. Sinar istimewa yang kedua. Sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus F2 di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau O akan tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Dan ini adalah bayangan perbentukan dari 3 sinar istimewa lensa cekung. Kalian bisa perhatikan A aksen dan B aksen. Bagian-bagian mata pada manusia. Bisa kalian perhatikan, ini adalah bagian-bagian mata pada manusia. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi dari bagian mata satu persatu. Silahkan simak. Yang pertama ada sklera, melindungi bola mata dari kerusakan, kemudian kornea, penerima rangsang cahaya, kemudian koroid, penyedia makanan bagian mata yang lain. Selanjutnya yang keempat ada iris, melindungi refleksi itu pantulan cahaya dan mengendalikan kerja pupil. Yang kelima ada pupil, mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk. Yang keenam ada lensa, memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Selanjutnya yang ketujuh ada aqueous humor, berfungsi sebagai cairan encer menjaga kantung depan bola mata. Kedelapan ada vitreous humor yang berfungsi sebagai cairan antar lensa dan retina, juga meneruskan rangsang ke bagian retina.
Yang kesembilan ada retina yang berfungsi menerima bayangan dan melihat benda. Yang 10 fovea, tempat bayangan jatuh di retina. 11 bintik buta, bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Dan yang ke-12 saraf mata, meneruskan rangsang cahaya ke saraf optik. Itulah 12 bagian mata beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya, gangguan pada mata. Yang pertama, ada rabun dekat atau disebut hipermetropi. Dikatakan rabun dekat apabila bayangan yang terjadi berada di belakang retina, sehingga memerlukan lensa cembung untuk menormalkan kembali seperti mata normal. Nah, apabila matanya normal, berarti bayangan yang terbentuknya itu tepat di retina. Nah, jika kalian punya teman terus tidak bisa membaca dari jarak dekat, berarti teman kalian itu mengalami cacat mata yang disebut rabun dekat. Jadi kalau dekat tidak terlihat, sedangkan jauh terlihat. Selanjutnya, rabun jauh atau disebut miopi. Jadi kalau rabun jauh itu matanya itu tidak bisa membaca atau melihat benda-benda yang jaraknya jauh, sehingga harus dibantu dengan lensa cekung. Jadi bayangan yang terbentuknya itu berada di depan retina. Kemudian yang ketiga adalah mata tua atau presbiopi. Presbiopi ini disebabkan karena berkurangnya daya akomodasi mata karena usia yang lanjut, sehingga menyebabkan orang yang sudah berusia lanjut tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat, dan diatasinya dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau kacamata bifokal. Yang digunakannya yaitu lensa negatif atau cekung dan juga lensa positif atau cembung. Selanjutnya yang keempat, astigmatisme atau astigmatism. Jadi, yang memiliki gangguan ini adalah pengguna kacamata silindris, di mana bayangan yang terbentuk seperti yang kalian lihat di gambar. Kalau mata normal itu melihat A itu A secara jelas, sedangkan kalau yang silindris itu A-nya itu berbayang. Astigmatisme ini terjadi karena gangguan pada kornea yang tidak bulat benar seperti mata normal. Kacamata yang digunakan juga khusus, yaitu kacamata silindris. Untuk alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop. Ya, bisa kalian lihat yang pertama paling atas ada lensa okuler. Berfungsi sebagai lensa pengintai yang dekat dengan pengamatan. Selanjutnya ada pemutar besar atau kasar. Jadi untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran yang besar. Pemutar halus untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil. Meja objek berfungsi meletakkan objek pengamatan. Refraktor yang berupa cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya, sehingga kita bisa mengamati objek yang akan kita amati. Diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk. Kondensor untuk mengumpulkan cahaya. Penjepit untuk menjepit kaca objek. Preparat atau objek yang akan diamati. Selanjutnya ada lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek. Kemudian ada revolver untuk memilih lensa objektif. Dan terakhir ada tabung mikroskop. Jadi pada mikroskop itu terdapat dua lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif.
Selanjutnya, tahap evaluasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan kita juga sudah melakukan evaluasi. Bagaimana kalian sudah paham pada materi hari ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.